Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami keluarga Exmood. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, Men. semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami keluarga Exmood ini ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan lahan kami yang dulu kami olah dengan menggunakan mesin John Deere, kami rotari, terus kemudian kami tebar pupuk dasar, kemudian kami bikin bedengannya, dan sekarang adalah saatnya proses penanaman porang ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah kami melibatkan ibu-ibu di daerah kami dan ini lumayan gotong royong, guyub rukun, biar rame-rame, biar banyak berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ya teman-teman, ini proses penanaman porang dan alhamdulillah karena di lokasi daerah kami ini sudah beberapa kali turun hujan, ini kami lakukan proses penanaman dan kemarin memang belum kami tanam karena memang cuaca masih panas terik sekali, belum ada turun hujan dan alhamdulillah satu minggu ini ada turun hujan 2 kali. Yang kemarin pertama hujan juga tapi belum deres ya. Nah, kebetulan 2 kali hujan kemarin sangat bagus sekali dan kondisi tanahnya sudah lembab. Ini kami lakukan proses penanaman ya teman-teman. Nah ini ramai sekali ini. Lebih 2 orang. Lebih 25 orang kami libatkan untuk proses tanam dan proses tanamnya sangat simpel ya teman-teman, karena memang lahan sudah kami bikin gembur sekali, sudah kami tabur pupuk dasar dan sudah kami cukupi lah semua kebutuhan unsur hara mikro makronya di dalam tanah, baik pupuk sintetis maupun pupuk organik ya, organik maupun anorganik sudah kami masukkan semuanya ke lahan. Mudah-mudahan tanaman porang yang kami tanam di musim tahun ini bisa tumbuh subur, begitu juga tanaman teman-teman semuanya. Men. Mantap bro. Mantap. Target berapa kilo satu musim ini? 2 kilo. 2 kilo. Oke, sip. Ini dari bibit kata super ya teman-teman, dari bibit kata super, rata-rata isi yang ini tanahnya gembur sekali seperti ini teman-teman ya. Mantap ini. Ini yang rata-rata kami tanam. Oh ini ya campuran apa ini areng, sekam, terus kemudian sudah kami tebar pupuk dasar dan ya pupuk banyak yang sudah kami masukkan ke dalam tanah. Jadi tanahnya sangat mawur seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat mawur sekali ya. Alhamdulillah target dari kata super ini nanti insya Allah bisa tembus 2 kilo untuk satu musim ini ya. Bisa nanti lebih. Amin. Ya tanahnya sangat mawur seperti ini teman-teman. Ya ini mawur sekali, ini luar biasa. Nah, ini ya kataknya, ini rata-rata yang isi 110, 120, ada yang di bawah 100 juga, ada yang oh ini sudah ada yang tunas, ada yang isi 70, 80, pokoknya campur ya teman-teman. Kami tanam dari bibit kata rata-rata dari isi. Oh ini yang kode seperti ini, oh segini ya teman-teman. Ini seukuran 1 kilo isi 70, 80 ini 70, 80, 60 ya, ada yang 100 juga, namanya porang banyak gitu ya, nggak mungkin bisa seragam persis ya. Nggak mungkin seragam persis. Nah ini bisa lihat ya teman-teman, tanah yang sudah kami olah sedemikian rupa, insya Allah bisa maksimal hasilnya di musim pertama ini nanti teman-teman ya. Jadi seperti ini, karena kami sudah olah lahannya dengan maksimal ya, sudah kami rotari, sudah kami berkali-kali lah ya, kami John Deere, kami rotari dan kami
kasih kompos-kompos untuk penggembur lahan, sehingga kami proses tanamnya. Setelah semuanya lahan siap ini tidak perlu kami lakukan proses pengowaan lagi, karena memang semua sudah kami masukkan di sini untuk kebutuhan nutrisinya, sehingga cukup dilakukan seperti ini, cukup ditaju saja seperti ini ya teman-teman. Langsung dimasukkan Ditaju, orang langsung masuk ke bekas tajuan-tajuan seperti ini, dengan jarak tanam 25 kali 40 ya teman-teman. Jadi jarak bedengnya ini, bedengan yang kami bikin ini lebarnya kurang lebih hampir 1 meter. Kami tanam jarak dari pinggir 20 cm, dan ini jarak ke porang sini 40 cm, jarak dengan paritnya 20 cm lagi. Jadi kami isi sistem ganda, satu bedeng ini sistem ganda. Nah sekalian, ini nanti kami juga akan melanjutkan proses tanamnya, tidak hanya tanam porang ya teman-teman, tapi sekalian kami akan tanam apa Mas Bro? jagung. Jadi ini akan kami tanami jagung sekalian ya teman-teman. Dan ini sudah kami siapkan bibitnya, jagungnya. Nah, ini ya teman-teman, ini jagungnya sudah kami siapkan. Coba buka, awas mas, ini jatuh. Nah ini jagungnya teman-teman. Dikasih pupuk. Ini jagungnya sudah dicampur dengan obat ini apa namanya, supaya tidak dimakan binatang, sama obat supaya nanti dia tidak muncul virus yang warnanya putih. Biasanya di pohon jagung itu kan ada putihnya tuh. Ya, betul. Ya, jadi supaya ini rata-rata katak perang kami sudah muncul tunasnya seperti ini ya teman-teman. Kenapa kami tanami jagung ya teman-teman sekalian? Ini karena memang kami lakukan proses tumpang sari. Nah teknisnya seperti apa penanaman jagungnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ini yang sudah ditaju, jadi seperti ini. Ini ya teman-teman, ini yang sudah diisi katak porang gini misalnya. Ini sini. Nah yang sebelah samping sini paling pinggir, nah ini kami akan tanami jagung. Seperti ini jaraknya, seperti ini ya. Akan kami kasih jagung kiri kanan teman-teman. Sini juga kami kasih jagung, semuanya di lahan sini. Mungkin kalau tanam jagung cuma sedikit memang tidak terasa ya teman-teman. Maksudnya tidak terasa di sini, tidak terasa hasilnya. Jadi misal kita tanam jagung cuma 1 kilo gitu, 1 kilo bibit ya teman-teman, satu pes gitu bahasanya. Kalau di tempat kami jagung 1 pes itu cuma menghasilkan jagung kurang lebih antara 500 kilo, 450 kilo, 400 kilo, 500 kilo, kadang bisa sampai 550 sampai 600 kilo tergantung kesuburan jagungnya per pes atau per 1 kilo bibit. Jadi kalau kita cuma tanam 1 pes atau 1 kilo, ya memang kita cuma dapat ibarat kata 500 kilo saja lah, setengah ton ya. Itu kalau dengan harga jagung sekarang ini harganya 4.000, ya kita dapat hasilnya sekitar 2 juta teman-teman ya. 2 juta itu 1 kilonya bibit. Tapi kalau seperti lahan yang lokasi kami ini, di sini total ini hampir 1 hektar, yang sebelah sini dan agak ke sana. Itu dengan lahan yang 1 hektar itu kalau kita tanami jagung, itu membutuhkan bibit jagungnya kurang lebih 20 pes atau 20 kilo teman-teman. Jadi kalau 20 kilo bibit itu kalau per kilonya menghasilkan setengah ton, berarti kurang lebih 10 ton maaf. Jadi memang idealnya untuk tanam jagung itu per hektar membutuhkan bibit kurang lebih 20 kilo ya teman-teman. Itu bisa menghasilkan antara 8 ton, 9 ton sampai 10 ton, kadang bisa sampai 11-12 ton, tergantung tadi sekali lagi kesuburan lahan yang kita pakai untuk berbudidaya tanaman jagung. Nah kenapa di sini kami melakukan proses tanam kami tumpang sari dengan jagung,
Ya, pertama pertimbangannya jagung ini kami pilih sebagai komoditi tanaman tumpang sari yang tentunya fungsinya adalah satu untuk intensifikasi lahan, kemudian yang kedua bisa jadi naungan juga untuk tanaman porangnya ketika jagung itu kita tanam berbarengan, ya selisih 1 hari ataupun berbarengan nggak masalah. Jadi kita tanam sekarang ini, nanti kurang lebih seminggu jagung sudah tumbuh sekitar hampir satu jengkal, ya setengah jengkal lah ya, hampir 1 jengkal. Terus nanti usia 1 bulan itu jagung sudah setinggi 1 lutut lebih dikit ya, hampir 1 pinggang, mendekati 1 pinggang. Nah, ketika usia jagung 1 bulan, nah di situ nanti porang yang kita tanam di sini yang sudah bertunas itu sudah mulai muncul tunasnya dan muncul daunnya. Nah, disitulah nanti manfaat jagung yang kita tanam itu bisa menjadi naungan untuk menyelamatkan tunas awal, karena biasa tunas awal itu masih kecil. Dan ketika nanti hujan sempat berhenti, biasanya sih ya, biasanya kadang hujan gitu kan, meskipun sudah musim hujan gini nggak langsung hujan terus, kadang hujan tahu-tahu seminggu 10 hari berhenti hujan. Nah, itu biasanya agak rawan kalau di daerah kami yang panas, terik, dataran rendah seperti ini. Mungkin di daerah tempat-tempat teman yang lain yang dataran rendah atau mungkin yang daerahnya juga panas, tapi curah hujannya lebih mendukung, lebih bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau di sini kami memilih untuk lebih safety-nya ya, amannya memang kami lakukan cara seperti ini supaya kalau terjadi mogok hujan sekitar seminggu atau 10 hari gitu, tanaman porang yang baru bertunas, tunas awal gitu ya, yang tunas kecil gitu bisa aman, selamat, tidak terpapar sinar matahari sampai daunnya gosong, apalagi sampai layu dan mati. Karena kalau tunas awal sampai layu dan mati atau bahkan hilang, terbakar daunnya gitu, biasanya nanti dia tidak mampu untuk memunculkan tunas kedua, atau seandainya masih ada sisa energi di bibit porangnya itu, umbinya atau kataknya itu nanti akan muncul tunas, tapi tunasnya mengecil ya teman-teman. Jadi mungkert lah istilahnya. Ibaratnya kalau orang berhitung itu harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik terus tunasnya, ini malah dari 1 turun ke 0 dulu atau bahkan minus dulu. Bahkan mungkin kalau ekstrim banget mati, bisa rusak, dan sisa dagingnya di porangnya itu sudah nggak ada, kataknya ya biasanya mati, tidak bisa tumbuh lagi. Nah, kembali lagi untuk masalah tujuan kami untuk tumpang sari ini tadi, ketika jagung bisa memberikan manfaat, tentunya intensifikasi lahan, kita bisa panen jagung dulu 3 bulan, kemudian kita panen lagi jagung lagi nanti di 3 bulan berikutnya, baru nanti kita bisa memanen porang di ketika dorman. Nah, ketika jagungnya berusia 1 bulan seperti tadi, tingginya kurang lebih sekitar 1 lutut, kita lebih tinggi lagi, hampir 1 pinggang. Ketika terjadi terik matahari, katak porang yang sudah bertunas, daun tunas pertamanya insya Allah bisa kita selamatkan dengan adanya sedikit naungan ketika ada mogok hujan. Tapi kalau tidak ada mogok hujan ya alhamdulillah itu saja. Tapi kan yang kita antisipasi ketika ada mogok hujan ya teman-teman. Kalau tidak mogok ya nggak perlu kita bahas ya kan, begitu, aman-aman saja. Itu yang kedua. Yang pertama tadi untuk intensifikasi, yang kedua untuk naungan, kemudian yang ketiga tentunya kita bisa mendapatkan nilai hasil yang lebih tentunya ya teman-teman. Karena apa? Di musim tahun ini harga umbi porang ini agak turun ya teman-teman, tidak seperti di tahun lalu ya. Di musim tahun lalu porang itu bisa tembus harganya sampai 10.000, 11.000, 12.000, bahkan di bulan-bulan Agustus September musim lalu itu bisa tembus 12.000, 13.000, hampir 14.000 di bulan 10, 11 ya teman-teman. Nah, di bulan-bulan tahun ini ya, di tahun ini porang ini agak sedikit menurun. Di harganya ini per hari ini, per bulan ini, per minggu ini hanya di angka 5.000 di level petani teman-teman ya. Hanya di angka 5.000, penerimaan di pabrik antara 5.500 sampai 6.000. Itu pun sebagian pabrik kadang masih tutup karena ada pembatasan kuota ya. Semua berimbas dari efek
adanya pandemi ini ya, tentunya teman-teman, otomatis semua kegiatan trading ya, jual beli itu memang agak berpengaruh, tidak hanya di komoditi porang ya, semua komoditi mengalami ya proses seperti ini ya. Banyak sekali problematikanya tentunya, karena ketika daya beli menurun karena adanya pandemi, berimbas pada supply ya. Ketika demandnya kurang, otomatis supply juga berpengaruh. Di sisi lain ditambah lagi naiknya beberapa variable cost untuk eksportir ya, seperti ocean freight ya, itu yang biasa kalau untuk ekspor tuh hanya sekian ribu dolar gitu, untuk tujuan-tujuan negara-negara tertentu itu bisa naik hampir 2 kali lipat. Nah, otomatis di situ berpengaruh terhadap harga beli, harga jual. Nah, itu semuanya berimbas seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kami memanfaatkan teknik tanam seperti ini ya, khususnya kami ya, kita sebagai petani ini, supaya tadi kita bisa mendapatkan hasil yang tentunya lebih maksimal dengan luasan lahan yang kita punya. Contoh misalnya seperti kami ini, misalnya lahan luasan 1 hektar, kita tanami jagung. Nanti sekitar 3 bulan ke depan itu kita bisa panen, mendapatkan jagung kurang lebih 8, 9 sampai 10 ton. Kalau subur bisa lebih. Anggap aja 10 ton. 10 ton kalau kita jual dengan harga, kalau saat ini kan memang harga puncaknya si jagung ya, itu bagus sekali ini sampai 4.200 petik pohon ya, petik pohon itu 4.200 per kilo. Jadi kalau kita panen 10 ton ya, kita bisa dapat hasil kurang lebih hampir 40 juta dari jagungnya saja. Nah, dan modalnya juga jagung nggak terlalu banyak, cuma beli bibit 20 pas itu. Kalau dengan jenis BC2 itu jagung cukup membutuhkan modal sekitar 1,5 juta ya teman-teman, karena per pesnya itu per 1 kilonya itu harganya 75.000 kalau daerah kami. 1,5 juta, perawatan nanti ya cuma pupuk-pupuk di ini dikocorkan atau ditebar padat dalam bentuk padat butiran gitu ke tanahnya, nggak masalah. Kalau jagung, kuncinya jagung itu asal pupuk yang di tanahnya cukup, kemudian penyepraian dari ulat aman, udah pasti bagus. Kalau jagung seperti itu teman, nggak ribet sekali kalau jagung. Dan dengan modal 1,5 juta, pupuk dan lain-lain ya nggak nyampe 5 juta lah ibaratnya mungkin ya, karena tenaga kerja kita juga ngiras-ngirus, ngurus jagung, ngurus porang. Nah, di situ kalau kita bisa menghasilkan ya ibarat kata kalau pas harga bagus seperti ini 4.000 bisa sampai 40 juta 10 ton. Nah, tapi kalau pas dapat harga murah, kadang jagung juga harganya cuma 2.000. Jadi kalau 10 ton cuma 20 juta. Nah, semuanya kembali lagi ke harga teman-teman, harga jual. Ketika harga jual kita turun ya otomatis hasil kita turun, berkurang. Tapi kalau harga jual pas bagus ya insya Allah bagus. Sama juga porang kalau pas harganya sampai 10.000 up bagus, tapi kalau pas ngepasi kayak musim tahun ini cuma 5.000 ini per kilo ya kita agak harus bersabar dan bersyukur, banyak bersyukur. Jadi seperti itu ya teman-teman teknisnya yang kami lakukan dalam berbudidaya tanaman porang. Mungkin teman-teman yang mempunyai ide dan cara lain ya monggo silahkan. Ini adalah cara kami ya, cara kami dalam melakukan proses tanam dan intensifikasi lahan. Dan kami lakukan proses tanam ini pun tidak terus nanti teman-teman. Jadi jagung seperti ini kami tanam di bulan ini, September ini, Agustus, September, Oktober nanti jagung sudah setinggi pinggang. 1 bulan itu nanti si porang sudah mulai tumbuh. Oktober, November, Desember. Nah, akhir Desember itu jagung sudah panen. Di situ nanti ketika jagung sudah kami panen, nah Desember itu nggak langsung kami tanami jagung lagi ya teman-teman. Karena Desember, Januari, Februari itu adalah puncak-puncak musim penghujan. Ketika di situ puncak musim penghujan, otomatis sering mendung, hujan, curah hujannya tinggi sekali, intensitas matahari kurang. Nah, itu kalau kami tambahi tanaman jagung, otomatis porang ini kurang mataharinya ya, kebutuhan sinar matahari kurang, jadi terlalu berebut nanti ya, terlalu berebut sinar matahari antara jagung dengan porang. Makanya nanti ketika Desember kami panen jagungnya, di situ nanti tidak langsung kita tanami jagung lagi, tapi kita biarkan lahan kami kosong khusus untuk hidupnya si porang untuk di bulan akhir Desember ya, Januari, Februari. Jadi 2 bulan itu murni
monokultur ya. Jadi monokultur, jadi untuk di satu lahan ini nanti di bulan Januari Februari itu adalah monokultur untuk si tanaman porangnya. Dia hidup sendirian, tidak berdampingan dengan jagung. Nah, nanti di bulan memasuki bulan Maret ya, Februari akhir atau Maret itu mulai kita tanam jagung lagi untuk periode kedua jagungnya. Kemudian pas-pas juga sudah, nanti ketika 1 bulan sudah mulai panas-panas terik, jagung sudah mulai tumbuh tinggi, porang pun mendapatkan bantuan sedikit naungan dari jagung lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini dari pengalaman kami tahun-tahun lalu, dan ini yang kami praktekkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di cara-cara tanam kami ini bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, bisa ya tentunya bisa memberikan banyak manfaat lah untuk kami sendiri maupun untuk teman-teman semuanya dari sisi pengalaman yang kami bagikan. Tentunya ini adalah cara kami ya teman-teman, cara kami. Sekali lagi teman-teman kalau yang ingin melakukan dengan cara yang lebih baik monggo, atau barangkali punya ide-ide yang lebih bagus lagi monggo silahkan. Intinya kita bisa memanfaatkan waktu, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan cara semaksimal mungkin dan dengan cara seefektif mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil lebih maksimal. Karena bertani itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat tanaman bisa tumbuh subur, kemudian bagaimana pertumbuhan porang itu bisa maksimal, maupun tanaman yang lain lah ya, tumpang seranya bisa tumbuh subur dan maksimal. Nah, kunci terakhirnya adalah bagaimana harga jual itu bisa bagus. Nah, di situ nanti kalau dari 3 faktor penentu itu bisa sinergi, insya Allah hasilnya nanti kita sebagai petani akan semakin maksimal. Ini ya teman-teman, kami lanjut ke petak lagi yang lainnya untuk melakukan proses penanaman. Lanjut, kalau yang di sini ini yang jenis tanah merah ya teman-teman, tanah merah, tanah semu berpasir seperti ini. Kondisinya tanahnya begini, jadi dia kena hujan pun dia nggak lengket. Nah, ini tanah yang sudah subur seperti ini, mawur, ditambah lagi kita kasih sekam banyak-banyak seperti ini, wah semakin bagus ya kondisinya teman-teman. Alhamdulillah, ini yang lahan sini juga kami tanami porang sekaligus jagung juga. Jadi seperti yang tadi kami informasikan bahwasanya tujuan kami untuk menanam porang dan jagung ini yang jelas untuk intensifikasi lahan, memaksimalkan lahan supaya hasil yang kita peroleh lebih maksimal dengan luasan lahan yang sama. Kemudian yang keuntungan yang lainnya, keunggulan yang lainnya adalah di sini bisa menjadi sarana edukasi untuk masyarakat di sekitar kami tentunya, karena tidak semua masyarakat itu berani untuk berspekulasi menanam porang ya teman-teman. Karena apa? Pertama, pertimbangannya bibit yang harganya mahal, kemudian usia tanam porang ini yang cukup lama ya, 7-8 bulan baru bisa dipanen. Itu yang untuk bibit ukuran besar katak super seperti yang kami tanam ini. Tapi kalau yang bibit katak mini itu bisa dipanen 2 musim, atau kalau mau dipanen 1 musim ya sifatnya dijual sebagai umbi bibit ya, masuknya kelas umbi bibit ya teman-teman. Jadi seperti ini menjadi sarana edukasi ke masyarakat sehingga kita bisa memberikan informasi secara tidak langsung dengan cara praktek sekalian bahwasanya tanaman porang ini bisa kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman komoditi yang lainnya ya, seperti jagung, seperti cabai dan lain sebagainya, sehingga petani ini tidak kaget dengan komoditi baru. Mereka tahu bahwasanya porang yang kita tanam ini tidak ada masalah ketika kita tumpang sari dengan tanaman yang lain, dan petani pun bisa melakukan budidaya tanaman yang lain ini layaknya seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya, sehingga kedepannya harapannya nanti petani bisa lebih tertarik untuk ikut berbudidaya tanaman porang. Dan alhamdulillah beberapa petani di daerah kami memang sudah membudidayakan tanaman porang ya, seperti lahan-lahan di samping sebelah sana, itu juga petani di daerah sini yang menanam, sedang mengolah lahan juga. Ya semoga
porang ke depan semakin bagus hasilnya, dan petani tetap bisa melakukan proses bercocok tanam layaknya seperti ketika mereka belum menanam porang. Dan keuntungannya adalah mereka bisa mempunyai tabungan atau semacam investasi yang tentunya investasi tersebut berkembang terus dari tahun ke tahun, dari sisi umbinya, pembesaran umbinya, dari sisi perbanyakan bibitnya, dari kataknya, dari sporanya dan lain sebagainya, sehingga diharapkan nanti ke depan petani bisa mandiri ya teman-teman, tidak perlu membeli bibit dari tempat lain, karena biaya terbesar untuk melakukan usaha di bidang pertanian tanam porang ini yang terbesar adalah pembelian bibit ya teman-teman, yang paling besar untuk bibit. Sedangkan untuk biaya-biaya yang lain ya besar juga seperti tenaga kerja, tapi tidak sebesar pembelian bibitnya. Oke ya teman-teman, kita lanjut terus proses penanamannya. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga X Mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.